Halo semua, salam sejahtera dan selamat datang di channel SkyCode, channel yang membahas pemrograman web-based Laravel dan aplikasi desktop dengan Visual Basic. Bagi yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa di like ya, karena kedepannya akan banyak membahas pemrograman untuk pemula dan membuat proyek yang ada di dunia kerja. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke materinya. Nah, sekarang gimana caranya kita klik tombol ini, maka sidebar-nya akan hilang. Kalau dia hilang, kalau kita klik lagi, maka dia akan tampil. Nah, ini bagaimana caranya? Oke, kita langsung aja ke codingan. Kita buka codingannya lagi. Nah, di sini kita mulai dari navbarnya dulu ya. Kita mulai dari navbarnya. Kita akan tambahkan emit di sini. Jadi pertama kita buat dulu area labelnya. Dia adalah Google menu. Setelah itu kita buat event click. Di sini kita tulis emit. Namanya adalah Google Nav. Oke. Nah, setelah emitnya kita buat, maka kita ke sidebar. Kita ke sidebarnya. Nah, di sini saya hilangkan dulu codingan yang ini. Saya ganti menjadi side. Di sini saya buat kelasnya. Dia adalah flex call. Nah, ini lebarnya sepanjang 64 ya. Lalu dia height-nya itu sepanjang screen aja. Lalu kita buat padding-nya sebanyak 2 dan background-nya itu agak gelap ya. Jadi saya tambahkan background-nya itu gray, nah dia agak gelap. Setelah itu saya tambahkan lagi codingan di bawahnya. Nah, di sini ada yang namanya itu if. Jadi saya tambahkan jika dia akan mengambil nilai dari open nav. Nanti isinya itu bisa true, bisa false. Kalau true maka dia akan tampil, kalau false maka dia akan hidden. Nah, setelah itu di bawahnya kita tambahkan lagi beberapa codingan yang berkaitan dengan local storage ya. Nanti saya jelaskan local storage itu apa. Ya, kita kasih nilai nilai tetapnya dulu di sini ya. Kita kasih nama open nav. Setelah itu saya buat datanya. Saya return. Setelah itu kita ke admin layoutnya. Admin layoutnya kita buka. Kita ke admin layout. Nah, di sini kita modifikasi codingannya ya. Ini kan udah ada flex, lalu nah ini nggak dibutuhkan div yang di atas nih, ini kita hapus aja. Ini kita hapus, lalu kita geser sedikit dan di belakang ini saya hapus aja ya, saya ganti menjadi seperti ini, sama aja hasilnya. Nah, setelah itu kita akan menampilkan open nav-nya. Dan dia akan mengambil nilai dari local storage-nya. Nah, di sini
saya kasih nama nav open. Jadi nanti local storage akan menyimpan data true atau false. Nah, setelah itu di bawahnya saya tambahkan, nah di sini ya, ini backgroundnya saya hilangkan aja, ini nggak dibutuhkan. Nah, ini pun saya hapus, lalu saya ganti menjadi seperti ini. Nah, kita ambil emitnya ya, yang dari navbar ini kita ambil, kan namanya adalah Google Nav, dan dia akan mengambil nilai true atau false ya. Jadi di sini saya tulis nav open kalau dia true. Tapi kalau dia false, maka kita ambil juga nilai dari nav opennya. Kita cek dulu ya, ada yang salah apa enggak. Oke. Setelah itu kita ke bawah, kita buat sebuah coding untuk menyimpan ke local storage. Nah, di sini ada yang namanya itu data, lalu kita buat return ya. Lalu di sini kita buat nav open-nya. Nah, di sini adalah codingan untuk local storage. Dia akan mengambil nilai dari nav open. Kalau misalnya dia false, maka kita kasih nilai false-nya. Nilainya di sini ya, maksudnya nih. Terus kalau misalnya dia itu true, kami ambil nilai get item true dari nav open. Maka nilainya adalah true. Tapi kalau tidak ada, ya kosongkan saja. Saya kosongkan saja. Bawahnya saya kasih titik koma, lalu di sini komanya. Nah, di sini ada yang namanya watch. Saya enter. Saya panggil nav open-nya. Ini juga nav open. Setelah itu kita buat lagi local storage-nya untuk mengisi data ya. Mengisi data apakah dia itu true atau false. Oke. Selanjutnya kita compute. Kita ambil tag-nya. Tag. Baru kita return hasilnya. Windows location at name. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita langsung coba aja ya. Coba kita refresh. Nah, di sini dia udah berubah. Kalau kita klik, maka dia akan hidden. Kalau kita klik lagi, maka dia akan tampil. Nah, kenapa harus ada codingan yang namanya itu local storage? Karena ketika kita refresh, harusnya semua ini ke reset ya. Kalau pada saat ini kan nilai defaultnya kan dia true. Seandainya kita hidden, terus kita refresh, maka dia akan ketutup atau hidden posisinya, karena nilai true dan false-nya sudah kita simpan ke dalam local storage. Nah, local storage itu ngeceknya tuh di sini. Ada yang namanya itu application,
local storage. Nah, kita lihat di sini nav opennya nilainya adalah false. False, benar false. Karena dia sedang hidden. Kalau kita klik, dia berubah menjadi true kan. Kalau kita refresh, maka dia akan mengambil nilai true-nya. Sehingga tampilannya akan menampilkan sidebar di sini. Kalau kita hide, maka dia akan false. Kalau misalnya kita refresh, maka dia akan false juga karena dia mengambil nilai dari local storage. Begitu maksud dari local storage. Kalau nggak pakai local storage juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi ketika nanti kita hidden, kalau kita refresh maka dia akan show. Harusnya kan dia akan hidden kan, nantinya dia akan show kalau kita nggak pakai local storage. Oke, seperti itu penjelasannya guys. Dan untuk sidebar sudah selesai ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi konten di dalam sidebar. Jadi nanti di sini akan ada menu-menu, ada menu dashboard, terus ada menu user, menu role, permission, atau data-data yang lainnya. Nanti ada di dalam menu sidebar. Oke, kita langsung aja. Kita kembali ke codingan. Berarti kita sekarang ada di sidebar ya. Ini saya close aja, saya close, saya close, saya close. Nah, kita fokus di sidebar. Nah, di sidebar ini biasanya ya, paling atas ini adalah logo dan nama aplikasinya dan ada nama perusahaan. Kita buat seperti itu dulu ya. Oke. Jadi kita simpan di bawah sini. Nah, ini saya kasih tanda atau remark. Kita Ctrl Flash. Nah, saya buat seperti ini. Lalu di sini saya tulis div-nya. Kita mulai saja. Lalu kelasnya itu adalah flex, tapi dia adalah kolom. Lalu saya posisikan di center ya. Nah, setelah itu di bawahnya saya tambahkan div lagi. Lalu di sini saya kasih kelas lagi, flex lagi, dan dia adalah item send. Nah, seperti ini. Jadi kita mau buat sebuah logonya dulu ya. Nah, logonya itu kita ambil dari Google aja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini SVG-nya saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, seperti ini. Kita tes dulu ya, hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini, tapi kayaknya kurang besar ya. Ini zoomnya terlalu besar nih, saya kecilin ya, biar enak gitu. Misalnya idealnya adalah 100%. Nah, kecil banget kan. Ini saya perbesar aja, saya ganti menjadi 24. Di sini pun 24. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya, lumayan ya. Nah, di sini ini kan hitam ya, saya ganti jadi putih deh. Saya ganti jadi putih. Fill-nya itu adalah white. White, kita lihat hasilnya. Kalau saya ganti di sini, saya mau ganti warnanya text gray. Gray-nya itu adalah 200.
filenya itu 6. Kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, ini bagus ya. Jadi garisnya putih. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini kita akan membuat sebuah tulisan di sampingnya ya. Kita akan membuat tulisan di sampingnya. Ini saya enter. Lalu saya buat span di sini. Nah, span. Lalu saya kasih kelasnya. Saya kasih margin leftnya itu sebanyak 2, lalu teksnya itu ukurannya 2x1 ya. Nah, ini fontnya saya ganti menjadi mono, fontnya saya tebalkan, font bold, teksnya itu warnanya putih agak gelap ya. Lalu tulisannya adalah, silakan terserah kalian, saya tulis namanya adalah Sky Code. Kira-kira hasilnya seperti apa kalian? Ya, lumayan ya, Sky Code. Nah, di sini saya pengen warnanya itu yang ini beda nih. Ini warnanya seperti ini mungkin agak gelap kali ya. Saya buat lagi. Ini boleh kalian kopas, saya kopas aja, saya taruh di bawah. Tapi nggak usah pakai heading left ya, nanti dia jadi ada spasi. Ini saya hapus aja, tapi di sini saya ganti menjadi agak gelap. Nah, jadi di sini sky, di sininya putih. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi ada perbedaan warna ya. Ya, lumayan deh. Tapi kayaknya ini agak besar ya. Terlalu besar gak sih? Saya ganti deh ukurannya menjadi 12, sininya 12. Kira-kira gimana hasilnya? Kita lihat. Oke, ideal. Cukuplah logonya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah nama perusahaan di bawahnya. Kita langsung aja ke codingan. Ini saya enter ke atas. Lalu di sini saya buat lagi div-nya. Div. Saya buat kelasnya. Nah, di sini ada margin nya sebanyak 2, jadi agak ke bawah sedikit ya. Lalu ada flex, saya posisikan dia di tengah, icon center. Nah, setelah itu saya buat spannya. Spannya itu kita kasih kelas di sini. Nah, ukuran teksnya itu small aja, kecil. Lalu jenis fontnya itu adalah sans serif. Fontnya itu adalah bold. Ingat ya, ini codingan Tailwind. Kalian bisa searching di web Tailwind-nya. Itu ada banyak jenis fontnya, ukurannya, dan sebagainya. Gray-nya 200, jadi agak putih ya warnanya ya. Nah, di sini saya tulis aja PT Maju Jaya. Contohnya seperti itu. Lalu kita enter, kita tekan F5 atau di refresh, hasilnya seperti apa? Oke, lumayan. Tapi kayak kurang cantik ya. Jangan Maju Jaya deh, saya ganti aja. Sky Code Bekasi, misalnya seperti itu. Oke. Lumayan ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah garis ya. Kita batasin di sini. Kita buat garisnya. Kita langsung aja ke codingan.
Di sini saya tambahkan garis, ada yang namanya HR. Saya buat dulu kelasnya. Di sini bordernya itu warnanya agak gelap ya. Lalu saya kasih margin topnya itu sebanyak 2. Kira-kira bagaimana hasilnya? Nggak kelihatan ya. Di sini nggak kelihatan. Atau di bawahnya ya, di bawahnya coba. Nah, di bawahnya. Oke, kita refresh. Oke, di sini ada garisnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat tombol dashboard di sini. Kita akan buat tombol dashboard. Langsung aja kita buat div-nya. Kita buat div-nya, ini saya enter dulu. Lalu saya buat kelasnya. Dia adalah kelasnya itu kalau overflow-nya itu auto aja. Lalu high screen-nya kita setting dulu, high-nya kita buat screen, lalu flex-nya tambahkan lagi, tapi dia adalah kolom. Nah, di sini saya setting justify-nya adalah between, nanti ada logo dan tulisan. Jadi ada logonya, lalu tulisannya apa gitu. Lalu flex-nya -1, lalu saya setting margin top-nya adalah -1. Nah, ini saya enter dulu ya. Ini saya enter, nggak usah deh, langsung aja. Nah, di sini saya buat nav-nya. Lalu saya mulai di sini untuk yang pertama adalah dashboard. Ini saya berikan komen. Kalau pengen seperti ini, kontrol slash ya. Berarti ini nggak aktif nih codingnya nih. Ini cuman komen aja bahwa ini adalah dashboard biar kalian nggak bingung gitu. Nah, di sini langsung aja kita buat div-nya. Lalu saya buat kelasnya dulu. Di sini nav item. Lalu margin buttonnya itu sebanyak -1. Setelah itu saya pengen ada logonya ya. Logo untuk dashboard. Kira-kira yang bagus apa nih? Logo untuk dashboard, kita cari di Google. Logo untuk dashboard. Oke, kita coba pakai yang ini ya. Nanti kalian bisa pilih sendiri untuk logonya seperti apa. Saya pilih yang ini. Saya copy SVG-nya, lalu saya simpan di sini. Saya tap, ini saya tap. Ini jangan 6 tapi 5 aja, takutnya dia terlalu besar. Nah, selanjutnya di sininya saya buat span-nya. Saya bikin kelasnya dulu. Saya kasih margin left-nya itu sebanyak 2, lalu font-nya itu adalah medium. Baru deh di sini tulis dashboard. Tulis dashboard, kita lihat langsung hasilnya seperti apa. Kita refresh. Oh, dia di sini ya. Wah. Oke, kita kasih kelas lagi deh. Lupa kayaknya nggak dikasih kelas di sini nih. Nggak dibuat kelasnya. Nah, kita cek lagi di sini. Ini saya enter aja ya. Saya enter. Nah, saya tambahkan kelas.
Pertama di sini saya buat flexnya dulu ya, flex, lalu itemsnya itu kita taruh di center, lalu kita kasih paddingnya, padding X nya sebanyak 2, padding Y nya 1. Nah, default fontnya itu saya kasih warna putih aja ya. Lalu saya buat crownnya itu ND, jadi dia nanti nggak kotak gitu, tapi agak melengkung sedikit gitu. Nah, setelah itu backgroundnya BG blue, BG blue 600. Jadi backgroundnya biru ya. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini udah kelihatan. Tapi saya maunya kalau disentuh dia harusnya biru ya. Tapi kalau nggak disentuh harusnya dia nggak ada backgroundnya nih. Oke, gimana caranya tuh? Kita rubah lagi codingnya. Di sini flex oke. Nah, cuman di sininya saya kasih ini ya, transition ya, biar ada animasinya sedikit gitu. Transition color, durationnya itu sebanyak 200. Lalu kita buat transformnya. Nah, setelah itu di sininya saya ganti menjadi, saya tambahkan hover ya. Hover itu kalau disentuh maka dia akan berubah menjadi biru. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Oke, kita tes dulu deh. Kita tes hasilnya seperti apa. Oke, saya sentuh. Nah, jadi seperti ini dashboardnya ya. Jadi kalau disentuh dia berubah warna. Oke, untuk membuat tombol dashboard sudah selesai. Lanjut, kita sekarang akan membuat menu admin ya di bawah. Ya, kita langsung aja kembali ke codingan ya. Jadi ini kan udah selesai sampai sini. Nah, ini saya enter aja. Lalu di sini saya kasih komen. Nah, di sini saya tambahkan div. Lalu ada kelasnya, saya posisikan dia di center, item center. Nah, selanjutnya saya kasih margin topnya itu sebanyak 2, lalu teksnya itu warna putih. Nah, lalu di sini saya kasih margin X-nya sebanyak 2 dan fontnya itu adalah medium. Seperti ini. Lalu saya buat spannya, saya kasih kelasnya dulu, fontnya itu bold ya. Nah, maaf. Nah, lalu di sini saya tulis admins. Kita cek hasilnya. Oke, di sini sudah tampil. Nah, tinggal di bawahnya adalah menu user, role, permission, company, dan lain-lain ya. Kita kopas aja dari codingan dashboard. Jadi kalian boleh copy dari sini sampai sini, lalu simpan di bawah sini.
Nah, ini saya ganti menjadi user. Berarti di sininya juga user. Lalu di sini saya tambahkan rows-nya. Nah, lalu di sini saya tambahkan lagi habis rows permission-nya. Setelah itu saya tambahkan lagi company-nya. Oke, sepertinya ini dulu aja ya. Kita coba tes hasilnya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita sentuh, maka ada efek backgroundnya. Nah, cuman ini ikonnya sama ya, kita bedain ya, user. Kita cari di hero icon, ada gak user? Nah, ini ada user nih. Ini SPG-nya kita ambil aja. Lalu kita ganti SPG yang di sini menjadi SPG yang baru kita lepas. Nah, ini saya samakan menjadi 5 width dan height-nya. Lalu ada rows. Ada gak di sini row? Adanya seperti ini ya. Kurang bagus kayaknya rows-nya. Terus kita cari rows yang bagus itu mana ya, yang bagus ya. Untuk rows-nya kita pakai yang ini aja. Kita copy, SPG-nya kita ganti. Lalu permission-nya juga kita cari, ada gak permission? Oh, nggak ada. Permission, kita cari gambarnya yang bagus. Agak sulit ya cari ikon permission. Mungkin yang cocok itu apa ya? Mungkin ini dulu kali ya untuk permission. Kita ganti permission-nya, kita ganti lima. Lalu company, kita cari company, ada gak company? Oh, nggak ada. Building, nah ini ada nih, lumayan bagus lah. SPG kita ambil, lima. Kalau udah kita coba hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini guys. Oke, sudah cukup menarik ya. Nah, cuman ini kan dashboard ya. Saya rasa uji coba ini udah cukup, jadi saya ganti menjadi dashboard aja ya tulisannya. Berarti kita ke page, lalu ada yang namanya admin, lalu kita edit dashboardnya. Nah, tulisannya saya hapus aja menjadi dashboard. Kita kembali lagi. Seperti ini.
Saya rasa selesai ya untuk sesi pembuatan menu admin dashboard dengan Vue.js, Inertia JS, Tailwind CSS, dan Jetstream. Terima kasih yang sudah mengikuti dari part 1. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Kita akan membuat CRUD, yaitu create, update, dan delete. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng di sampingnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi update selanjutnya. Terima kasih.